Bismillahirrahmanirrahim. Tes. Suara terdengar insyaallah ya. Bismillah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ja'al majalisana majalisa Rasulillah wa ayyamana ayyama Rasulillah wa layalina layali Rasulillah wa adkhilna fi kanabi sayyidina Rasulillah wa zayyin akhlaqana bi akhlaqi Rasulillah wa zayyin alsinatana bis salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma ba'du. Asatidzah, asatid dan ustazat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman-teman semua. Ahlan wa sahlan, kembali kita bertemu ya. Tiada lain tiada bukan, ini semua berkat dari nikmat dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Oleh karena itu kita patut mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang luar biasa ini. Jadi di kesempatan yang luar biasa ini di bulan Ramadan, di pagi yang cukup cerah ya, lalu di weekend ya, luar biasa kita masih bisa berkesempatan untuk menimba ilmu, mencari ilmu, khususnya di kajian Ramadan dengan materi ilmu tasawuf dengan kitab At-Tuhfah fit Tasawuf ya, karangan Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Alhamdulillah. Karena ini kesempatan yang luar biasa ya, teman-teman. Artinya ada sebuah riwayat mengatakan bahwasanya ibadah itu bisa berlipat ganda di saat dilakukan pada waktu di mana waktu tersebut banyak orang yang lalai di dalamnya. Makanya tahajud itu sholat sunnah, tapi ditekankan untuk kita laksanakan dan fadilahnya sangat besar. Karena apa? Karena memang ada di dalam waktu yang kebanyakan ketika itu orang-orang pada tidur, pada ghaflah gitu ya, pada lalai kayak gitu. Ketika kita bisa melaksanakan ibadah di waktu tersebut, maka kita insya Allah termasuk orang yang melakukan ibadah yang dilipat gandakan pahalanya. Sama, sekarang juga kan seperti itu ya, weekend, pagi-pagi, terus cuacanya nggak terlalu panas kalau di sini ya, sejuk-sejuk gitu kan, enaknya di selimut gitu ya, tidur-tiduran gitu. Tapi alhamdulillah kita diberikan izin dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi hidayah, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih hal yang lebih baik daripada itu semua, yaitu thalabul ilmi. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada teladan kita, uswah kita, nabi kita, habibana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan perjuangan beliau lah kita semua bisa mempelajari dan menikmati hal yang berkaitan dengan Islam, iman, dan ihsan. Baik, teman-teman semua, alhamdulillah kita sudah eh, sampai kepada bab tentang mutaba'ah, artinya langkah yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya atau Fahwi Tasawuf. Bagaimana kemarin kita juga sudah mendapatkan penjelasan dari beliau tentang salah satu pintu pertama yang harus kita lalui itu adalah taubat. Jadi disucikan dulu ya, dibersihkan dulu kitanya, baru kita bisa melakukan ibadah-ibadah yang lainnya dengan kafah, dengan maksimal seperti itu. Nah, salah satu ibadah yang pasti tidak akan terlepas dari ibadah-ibadah yang kita lakukan adalah tentang mutabah, ittiba, yang mengikuti semua yang dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Karena memang ketika kita lihat syariat-syariat yang ada di dalam Al-Quran, ya, misalnya di dalam Al-Quran, aqimus sholah, ya, dirikanlah sholat. Dirikan sholat itu yang seperti apa? Tidak ada di dalam Al-Quran pembahasan misalnya harus takbiratul ihram dulu, sujudnya dulu, terus ruku dan terus
salam dan sebagainya. Tidak ada. Itu semua ada di hadis Rasulullah SAW, sunnah Rasulullah SAW. Solu kama ro'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana aku sholat. Seperti itu. Jadi banyak sekali peraturan-peraturan di dalam Al-Quran, ya di dalam syariat Islam yang ada di dalam Al-Quran, dijelaskan lebih rinci di dalam sunnah Rasulullah SAW. Dan itu menunjukkan tentang bagaimana kita tidak terlepas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu eh, kemarin juga kita ditekankan tentang pentingnya taubat, ya. Kita juga ditekankan tentang bagaimana hubungan antara taat dan maksiat, ya. Bagaimana taat memberikan hal positif dalam kehidupan kita dan begitupun maksiat sebaliknya, ya, membuahkan sesuatu yang buruk di dalam kehidupan kita, baik kehidupan di dunia atau di akhirat, ya. Maka di sini salah satu ulama sufi mengatakan kafa lil mudzimi uqubatan an ja'alahu Allahu ahlan lidzambi. Jadi cukup bagi seorang pendosa itu balasan yang buruk, ya. Apa balasannya? Balasan buruk menjadi sosok yang melakukan dosa tersebut. Jadi pendosa itu balasan yang paling cukup itu adalah bagaimana dia menjadi ahli dari dosa tersebut. Kayak gitu. Ya. Lalu waqafa lit-ta'i masubatan an ja'alahu Allahu ahlan lit-ta'ah. Dan cukup bagi orang yang taat sebuah balasan yang baik ketika dia dijadikan sebagai sosok yang ahli taat. Seperti itu. Jadi ini seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwasanya ketika kita apa namanya pengen gitu ya makom kita tuh di mana sih di hubungan di sisi Allah gitu ya. Caranya adalah dengan melihat bagaimana Allah memposisikan kita hari ini atau saat ini. Jadi kalau misalnya kita bismillah ya alhamdulillah kita ikhtiarkan kita thalabul ilmi sekarang dan seterusnya. Insya Allah kita termasuk orang yang mukhtar ya, yang terpilih untuk berthalabul ilmi. Memanfaatkan waktu Ramadan ini dengan hal yang positif. Karena memang banyak sekali di luar sana kesempatan-kesempatan dan pilihan-pilihan yang bisa kita pilih. Kita bisa pilih, kita bisa pilih tidur, kita bisa pilih jalan-jalan, misalnya kita bisa pilih olahraga, kita bisa pilih banyak hal-hal yang lainnya. Tetapi ketika kita mampu memilih hal kebaikan yang berupa ketaatan, dan itu kita harus yakin sumbernya dari Allah. Maka ketika kita wa in wajadta ta'ah faskurlillah gitu kan kata Ibnu Al-Imam Ibnu Al-Askandari, kalau misalnya kita menemukan ketaatan dalam kehidupan kita gitu ya, maka kita harus syukur. Kenapa? Karena memang sumbernya dari Allah juga. Seperti itu. Nah, berkaitan dengan dosa juga jangan sampai kita melihat dosanya. Jangan lihat besar kecil dosanya, tetapi lihatlah kita dosanya ke siapa. Gitu. Ya nanti kita akan ada pembahasan di beberapa halaman selanjutnya bahwasanya Ibnu Athaillah Iskandari memberikan isyarat gitu. Ya, bagaimana mungkin kita melakukan kesalahan kepada orang, misalnya kita contoh dalam kehidupan sehari, misalnya teman-teman punya orang tua gitu ya, orang tua kita yang sudah merawat kita, mendidik kita, memberikan kita apa namanya harta, lalu waktu semua untuk kita, ya. Lalu di waktu yang sama kita melakukan kesalahan atau berdurhaka kepada orang tua kita, ya itu dosanya luar biasa ya, teman-teman. Artinya pasti eh, apa namanya termasuk kesalahan yang besar seperti itu. Jadi apalagi kita ke Allah ya. Allah udah ngasih kita kehidupan, udah ngasih kita nikmat, udah ngasih kita segala hal yang kita butuhkan ya. Kita lihat dari ujung rambut sampai ujung kaki itu luar biasa teman-teman semua, nikmat semua sumbernya dari Allah SWT. Dan ketika waktu yang sama kita bermaksiat kepada Allah, itu luar biasa ya. Makanya salah satu cara bagaimana kita tidak tergelincir kembali untuk melakukan dosa, kita ingat kepada siapa kita berdosa, kepada Allah, Zat yang Maha Kuasa, Zat yang Maha Pemilik alam semesta yang sudah memberikan kita semua kehidupan semua yang kita butuhkan. Seperti itu. Nah, maka di sini Ibnu Athaillah Iskandari kemarin juga sudah memberikan penjelasan tentang bagaimana kita
ketika kita sudah taubat, sudah mensucikan diri, kita masuk kepada ketaatan. Nah, ketaatan di situ jangan sampai ada di dalamnya ghaflah. Seperti itu, ya. Jadi di sini qalal mu'allif rahimahullah taala nafa'ana bihi wa nafa'ana bi ulumi fid darin amin wala yadkhulu 'alaika al-ihmal illa bi ihmalika an mutaba'atin nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya jangan sampai kita masuk ke tahap ketaatan tapi kita melupakan atau lalai untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jadi la tadkhulil ghaflah anillahi illa bi an tadkhulal ghaflah li nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Jadi jangan sampai kita masuk taib, eh, jangan sampai kita masuk masih halaman 5 mungkin ya. Mungkin Ustazah Varianti bisa share screen di halaman 5. Nah, jadi ulangi lagi, jadi jangan sampai kita masuk ke dalam proses ketaatan tanpa memikirkan tentang bagaimana kita ittiba kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini teringat dengan salah satu nasihat dari Zunnun Al-Masri, ulama sufi juga, ya, beliau mengatakan la tashab ma'allahi illa bil muwafaqah. Janganlah kita mendekati Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan muwafaqah, dengan ketaatan. Lalu wala ma'an nabi illa bil mutaba'ah. Jangan sampai kita mendekati Nabi Muhammad SAW ya tanpa mutaba'ah, tanpa ittiba. Kita ngaku cinta Allah tapi kita tidak taat kepada Allah. Kita ngaku cinta kepada Rasulullah tapi sunnah-sunnah beliau tidak ada satupun yang kita laksanakan. Nah, jangan sampai seperti itu. Lalu wala ma'an nasi illa bil munasahah. Jangan sampai kita mendekati manusia yang lain kecuali dengan munasohah, dengan saling menasehati. Karena sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Semua manusia itu rugi, ya, di surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu, ya. Jadi semua manusia itu rugi, ya. Kecuali alladzina amanu. Amanu juga beriman juga masih, teman-teman. Masih rugi, ya. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, ya. Artinya beriman saja tanpa mengamalkan amal soleh berarti itu masih rugi. Maka ditambah sama Allah SWT, wa amilus solihat, ya, melakukan amal soleh. Beriman, beramal soleh sama, masih rugi, ya. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Maka harus sempurna, ya. Jadi yang pertama adalah beriman, iman aja masih rugi, ya, lalu ditambah amilus solihat, beramal soleh, lalu eh, ketiga adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Berarti saling manasahah, saling berikan nasihat. Seperti itu. Lalu dilanjutkan wala ma'an nafsi illa bil mughalabah. Kalau misalnya sama nafsu jangan dekat dengan nafsu diri kita kecuali kita yang menjadi pemenangnya. Seperti itu. Wala ma'asyaiton illa bil muharramah. Dan kita juga jangan sampai dekat dengan setan. Artinya kalau misalnya dengan setan kita harus menjadikan dia sebagai benar-benar musuh kita di dalam kehidupan. Seperti itu. Ya, alhamdulillah teman-teman, itu secara umum ya apa yang sudah kita pelajari di hari kemarin ya. Jadi kita memang akan terus ya, misalnya Jumat, Sabtu, Minggu ya, terus 3 hari berturut-turut berkaitan dengan ilmu tasawuf seperti itu. Nah, teman-teman semua kita akan lanjutkan ya. Jadi ini halaman 5. Ya, betul. Ya, di halaman 5. Baik. Baik. Kalau di halaman itu sebentar. Iya. Teman-teman bisa lihat baris ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9 ya. Halaman 5 baris ke-9 di paling sebelah kanan ya. Tentang hikayah.
Qala Allah Ta'ala hikayatan an Ibrahim. Itu ya. Baik, kita mulai. Qala Allah Ta'ala hikayatan an Sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalam. Faman tabi'ani fa innahu minni. Insyaallah. Jadi kita ittiba ya. Jadi ini pentingnya ittiba, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mampu mengikuti Rasulullah SAW, maka kita akan menjadi bagian dari umat Rasulullah SAW. Ya. Karena kita juga jangan kepedean juga ya. Ketika Rasulullah SAW nanti akan berdoa ummati, ummati, ummati ya ketika hari kiamat, bisa saja mungkin kita tidak akan termasuk orang yang termasuk dari umat Nabi Muhammad gitu ya. Bisa saja nanti kita akan ditanya, siapa kamu? Gitu. Aku umat Nabi Muhammad, apa buktinya? Gitu ya. Pasti mungkin ditanya gitu. Kalau buktinya apa? Apa kira-kira? Ya. Nah, jadi ittiba ini penting. Ya, maka mutabaah di sini seperti yang sudah disampaikan ada mutabaah jaliyah, ada mutabaah khufiyah. Ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Ya, artinya contohnya ketika kita baca Quran. Baca Quran itu adalah salah satu sunnah Rasulullah SAW. Itu mutabaah, ittiba mengikuti Rasulullah SAW secara terlihat. Yang kita bisa lihat ya, orang-orang misalnya di masjid baca Quran, apalagi di bulan Ramadan ini gitu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita lihat anak-anak muda pada baca Quran. Tapi ada namanya ittiba atau mutabah khofiyah yang tidak terlihat. Nah, yang tidak terlihat ini hanya Allah dan yang mengerjakannya yang tahu. Ya, artinya apakah di dalamnya ada tadabur, apakah di dalamnya ada tafakur, ya, apakah di dalamnya ada pengamalan dari ayat-ayat yang dibaca seperti itu. Nah, di sini eh, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menceritakan ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi di dalam Al-Qur'an tentang pentingnya ittiba yang sudah ada dari zaman-zaman dulu ya bahkan dari zaman Nabi Adam, zaman Nabi Nuh sudah ada pentingnya ittiba ya. Nah, di sini yang pertama hikayah tentang Sayyidina Ibrahim alaihissalam dalam ayat 36 surat Ibrahim, famang tabi'ani fa innahu minni ya. Jadi di sini Nabi Ibrahim memberikan statement ya bahwasanya barang siapa yang mengikutiku maka dia termasuk dariku. Seperti itu. Jadi ini luar biasa teman-teman ketiba ini. Jadi seperti apa namanya dalam ilmu bahasa Arab kan anak tuh ya yatbul matmut ya kan? Oh hukumnya dan sebagainya sama at-tabi ya yunasibu hukmal matmu ya. Jadi kalau misalnya kita bisa menjadi sosok yang mutabi ya yang ittiba ya yang tabi kepada hal yang baik yaitu Rasulullah SAW, maka kita akan termasuk orang-orang yang mendapatkan kemuliaan di sisi Rasulullah SAW. Seperti itu, termasuk yang diceritakan oleh Nabi Ibrahim sendiri. Lalu Al-Imam Ibnu Athaillah Sekandari memberikan penjelasan famafhumu hadza anna man lam yatba'hu laisa minhu. Dan ini memberikan informasi atau pemahaman bahwasanya barang siapa yang tidak mengikuti Nabi Ibrahim berarti bukan bagian dari Nabi Ibrahim. Seperti itu. Ya. Jadi teman-teman semua artinya ittiba ini penting. Ya. Artinya kalau misalnya katakanlah kita seorang muslim gitu ya. Eh, kita harus membuktikan apa bukti kita sebagai seorang muslim. Seperti itu. Kita seorang mukmin, apa bukti kita seorang mukmin. Jadi ada ittiba, ada proses di mana kita mengikuti aturan-aturan di dalamnya dan sebagainya. Seperti itu. Contoh misalnya kita bekerja di sekolah gitu ya. Tentu aturan sekolah A dengan sekolah B itu beda kayak gitu. Dan kita harus mengikuti sesuai dengan aturan sekolah tertentu tersebut kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita masuk sekolah A aturannya Z, ketika kita masuk sekolah B ya kita harus lihat dulu aturannya. Mungkin saja sama atau mungkin saja berbeda. Seperti itu. Itu baru hal-hal yang duniawi. Ini ukhrawi, teman-teman. Jadi ittiba itu penting. Wa qala ta'ala hikayatan an Nuh alaihi salatu wassalam. Inna ibni min ahli. Ya. Jadi eh, cerita selanjutnya adalah tentang Nabi Nuh. Bahwasanya Nabi Nuh ketika di apa umatnya mendapatkan azab ya dan Nabi Nuh beserta orang-orang yang beriman dengan Nabi Nuh diselamatkan melalui kapal ya bahtera yang luar biasa besarnya. Lalu ketika itu Nabi Nuh alaihissalam seperti yang sering kita dengar ceritanya melihat anaknya ya
Nah, lalu anaknya dengan percaya dirinya saya akan mencari gunung yang lebih tinggi untuk menyelamatkan diri. Akhirnya dia tidak taat, tidak ikut, ya, tidak ittiba kepada ayahnya seorang nabi. Ya. Maka ini juga salah satu isyarat teman-teman. Artinya yang namanya ketaatan itu tidak bisa diwariskan. Bisa saja orang tuanya misalnya taat, tapi anaknya nggak taat gitu. Atau bisa saja orang tuanya nggak taat, tapi anaknya ahli to'ah kayak gitu. Jadi ini juga salah satu isyarat untuk kita semua. Jadi tidak menjamin ya, misalnya orang tuanya ustadz, orang tuanya kiai, tapi anaknya juga bisa kiai ya. Jadi tidak ada jaminan karena ketaatan semua itu bersumbernya dari diri sendiri seperti itu. Nah, lalu eh, Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban. Qala ya Nuh innahu laisa min ahlika innahu amalun ghairu sholih. Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukan dari keluargamu. Nah, jadi bukan karena enggak ittiba berarti bukan bagian dari Nabi Nuh alaihissalam. Innahu amalun ghairu sholih. Sesungguhnya hal tersebut adalah perbuatan yang tidak soleh. Seperti itu. Jadi benar di sini disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Sakandari, fal mutaba'atu taj'alu tabi' ka'annahu juz'un minal matbu. Wah, luar biasa ya. Jadi yang namanya mutaba'ah, yang namanya proses mengikuti gitu ya. Jejak Rasulullah SAW atau jejak siapa saja orang-orang yang soleh, taj'alu tabi menjadikan orang yang ikut ya, yang meneladani itu ka'annahu juz'un minal matbu. Ya. Seakan-akan menjadi bagian dari yang diikuti. Seperti itu. Makanya ada salah satu riwayat mengatakan bahwasanya almar'u ma'aman habba, ya kan? Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya. Jadi kalau misalnya kita benar-benar mencintai Rasulullah, insya Allah kita akan bersama dengan Rasulullah SAW, baik ketika di dunia maupun di akhirat dan khususnya ketika di surga. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi ini teman-teman penting ya, bahwasanya yang namanya mutabaah itu menjadikan kita bagian dari yang kita ikuti ya. Dan ini juga jadi salah satu pembelajaran penting ya untuk kita di zaman sekarang karena kita kan banyak sekali teman-teman kita atau adik-adik kelas kita gitu ya, adik-adik kita yang salah dalam memilih orang yang diikuti gitu. Kita bisa tanya kepada adik-adik kita gitu ya tentang siapa sosok yang dia kagumi, yang dia cintai gitu ya. Kebanyakan mungkin artis Korea misalnya atau mungkin kita juga sama. Ketika ditanya tentang sahabat kita lupa siapa gitu ya, siapa yang berjasa ketika perang Uhud kita lupa gitu. Tapi ketika kita ditanya tentang film judul apa gitu ya kita tahu gitu ya, jalan cerita dan tahu gitu. Itu juga jadi salah satu pembelajaran buat kita ya. Jadi apakah mutabah kita tuh benar-benar sodiko, itu benar-benar jujur atau tidak. Nah, di situ ketika ada mutabah berarti kita di situ juga ada korobah. Ya, mukorobah. Jadi ada kedekatan dengan sosok yang kita ikuti. Seperti itu. Nah, di sini teman-teman semua ya, wa in kana ajnabiyan kasalman al-Faris. Nah, ini penting ya. Jadi eh, kadang ada beberapa orang yang mengatakan bahwasanya kan itu ahli bait gitu. Kalau ahli bait ya wajar lah. Misalnya dia jadi taat atau jadi orang soleh atau misalnya itu kan keluarga kiai ya wajar lah jadi orang taat. Tapi tidak ya di sini Alimah Ibnu Sekandari tidak seperti itu. Ya artinya untuk menjadi bagian dari orang-orang soleh itu kita harus ada ikhtiar. Salah satu adalah mutaba'ah. Dan ketika kita sudah mutaba'ah maka kita ada itisol ya, ada sesuatu yang menghubungkan kita antara kita sebagai pengikut dengan sosok yang diikuti oleh Rasulullah SAW. Seperti itu. Maka annal mutaba'ah tuthbitul itisol. Yang namanya mutaba'ah mengikuti jejak Rasulullah SAW akan menetapkan itisol, keterikatan antara kita dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan mutabah di sini ya ada itisol dan itisol ini bukan masalah dalam nasab ya teman-teman ya. Jadi bukan hanya sekedar nasab. Jadi asyarif atau misalnya ada hubungan dengan kedekatan dengan Nabi Muhammad SAW itu bisa dua hal. Bisa melalui darah, daging artinya benar-benar memiliki keturunan ya seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
Husainu minni wa ana min Husain. Ya, jadi itu menunjukkan tentang bagaimana Husain dan cucu-cucu yang di bawahnya itu memang ada hubungan langsung dengan Rasulullah SAW dari segi darah daging. Seperti itu ya, itu keturunan. Ada juga itisol dengan mahabbah. Nah ini kesempatan kita ya. Kita bukan apa namanya keturunan nabi ya, kita bukan keturunan ulama, misalnya kita bukan keturunan orang soleh, tetapi kita punya modal ya, semua kita punya modal tentang bagaimana kita ada mahabbah Rasulullah SAW ya, karena ketika itu Rasulullah SAW bersabda Salmanu minna ahlal bait. Kita lihat Salman. Salman bukan siapa-siapa, bukan orang Arab, bukan orang Yaman, bukan orang mana, orang Persia ya, Salman Al Farisi. Jadi ketika Salman ini datang ke Madinah lalu melakukan hal kebaikan dan dianggap sebagai Salman minna ahlal bait, sebagai ahlal bait. Ini luar biasa, teman-teman. Jadi Salman tidak punya keikatan darah atau daging dan keturunan, tapi bisa itisol langsung menjadi alil bait ya, dengan Rasulullah SAW, ada hubungan dengan Rasulullah SAW melalui mahabbah. Nah ini juga sesuatu yang bisa membuat kita berkesempatan untuk melakukan hal tersebut juga. Seperti itu. Waqad jama'allahu al-khaira kullahu fi baitin wa ja'ala miftahahu mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Imam Ibnu Athas Sekandari menjelaskan bahwasanya kebaikan yang kita lakukan itu, teman-teman ya, pokoknya semua kebaikan yang kita lakukan dari bangun tidur sampai tidur lagi, ya dari A sampai Z, dari ujung timur sampai ujung barat, dari ujung selatan sampai ujung utara, kebaikan itu dikumpulkan, ya, itu bisa kita dapatkan kalau kita punya kuncinya. Kuncinya adalah apa? Kuncinya adalah mutaba'atan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ittiba, ya, ittiba, ikut ya jejak Rasulullah SAW. Kita laksanakan sunnah Rasulullah SAW, dan yang namanya mutabah itu memang sedikit-sedikit, teman-teman. Artinya gak harus langsung gitu, semua sunnah dilakukan. Tidak, ya. Kita bisa melakukan sunnah yang simpel, yang memang bisa kita lakukan dengan mudah. Misalnya, salah satunya adalah tidur menghadap kanan. Itu kan sunnah Nabi Muhammad SAW ketika tidur. Ya. Nah, ketika kita melakukan posisi tidur dengan hal tersebut, gitu ya, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan kita benar-benar niatkan, ya Allah, saya tidur dengan posisi seperti ini benar-benar ingin mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Itu insya Allah termasuk mutaba'ah yang jaliyah dan khufiyah. Kita lakukan dan benar-benar kita yakini, ya gitu, bahwa itu kita ittiba ke Rasulullah SAW. Lalu misalnya hal yang lebih mudah lagi, seperti kita mendahulukan kanan ya, pakai sendal ya kan. Kalau kita kan mungkin sekarang mungkin ya sebagian dari kita masih ngasal aja gitu ya, ya udah pakai sendal bisa kiri dulu baru kanan atau kanan dulu kiri. Padahal di situ ada sunnahnya bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu selalu mendahulukan yang kanan ya. Nah artinya kalau misalnya kita tahu berarti kita nggak pakai sendal, kita kanan dulu ya. Dan kita benar-benar yakin bahwasanya itu kita niatkan untuk ittiba kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus apalagi? Misalnya kita, misalnya lagi iftar nih, ya kan? Lagi cuma buka puasa ya. Artinya kita sunnah Nabi Muhammad SAW adalah makan, ketika makan berjamaah, makanlah makanan yang dekat darimu. Ya. Nah, misalnya ada bala-bala, ada gehu, gitu, ada gorengan. Kita maunya yang cimol yang di ujung sana gitu. Kita tangannya naik ke depan, kayaknya nggak sopan. Tapi sunnah Rasulullah SAW adalah kita dekat, kita makan sesuatu yang dekat dari kita, yang terdekat dari kita. Kalau misalnya terdekat dari kita ya gehu, ya udah bawa dulu gehu, gitu kan. Bisa kalau yang jauh mungkin minta tolong kepada orang lain, tolong bawakan dekat gitu. Itu ya. Wah, jadi lapar ya jadinya. Gitu teman-teman. Jadi mutabah ini kolilan fakolilan ya. Artinya tentang afalnya gitu ya, makolnya. Banyak sekali buku-buku yang berkaitan dengan sunnah Rasulullah SAW ya. Dan sekarang udah banyak terjemahan-terjemahan yang luar biasa. Seperti misalnya salah satunya adalah
Asyamaya Al-Muhammadiyah, ya, karya Al-Imam At-Tirmidzi itu banyak sekali terjemahannya itu bisa dibaca kayak gitu ya. Mulai dari sunnah yang berkaitan dengan tubuh kita, dengan bagaimana sunnah Muhammad SAW, bagaimana beliau menjadi seorang ayah, bagaimana seorang pelajar, bagaimana beliau menjadi seorang pendakwah, semua kita ikuti. Qalilan faqalilan, sedikit demi sedikit kayak gitu. Ya, karena ini juga menjadi syarat tentang bagaimana kita juga mutabah di sini bukan hanya sekedar mutabah dengan Rasulullah. Artinya dalam proses mutabah dengan Rasulullah itu ada prosesnya kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya memang kita benar-benar ingin ikut, ya ingin benar-benar meneladani Rasulullah SAW, berarti apa yang kita lakukan juga harus sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Jadi ketika kita punya pilihan, apakah kita duduk di kafe dengan teman-teman apa namanya alumni misalnya dengan mengobrolkan hal-hal yang duniawi, ada juga kesempatan untuk ngaji misalnya. Nah kita bisa milih. Kalau misalnya kita mutabaah Rasulullah, pasti kita milihnya dengan duduk dengan teman-teman yang di majelis ilmu kayak gitu. Karena apa? Karena tujuan akhirnya adalah mutabaah di Rasulullah SAW seperti itu. Dan duduk-duduk dengan orang soleh juga sesuatu yang luar biasa. Nah, teman-teman disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya teman itu seperti kita berteman dengan apa namanya penjual parfum dan pandai besi, ya kan? Jadi kalau misalnya penjual parfum kita berteman, nggak beli pun kita nyium gitu ya. Kita nyium harumnya, gitu. Kita nikmati kayak gitu ya. Nah itu kalau sama orang-orang soleh. Nah kalau misalnya sama orang-orang yang artinya di luar orang-orang soleh, ya itu seperti kita berteman dengan pandai besi ya, pembuat besi ya. Kita nggak nggak sama sekali berteman kayak gitu, tetapi baunya mungkin kecipratan atau misalnya mungkin kebakar karena ada percikan api dari besi tersebut seperti itu. Nah, fatabi'hu bil qanaati bima razaqallahu ta'ala. Nah, di sini ya teman-teman, di sini ada di baris yang selanjutnya, fatabi'hu bil qanaati bima razaqallahu ta'ala. Ya. Jadi kita harus mengikuti Rasulullah SAW step by step, ya kan? Pelan-pelan, dari hal yang terkecil, dari hal yang terdekat. Gitu. Jadi jangan truk semua gitu ya. Kayak buka puasa gitu ya. Semua iftar jenis makanan dan minuman kita makan semua dalam gitu. Enggak, jadi pelan-pelan aja. Gitu, pelan-pelan. Jadi enggak harus. Misalnya sholat duha sunnah, betul. Ya, sholat sunnah duha dari 2 rakaat sampai 12, misalnya langsung 12 rakaat gitu ya. Itu biasanya kalau misalnya kita apa namanya langsung gitu ya, kayak kita lari lah ya. Kalau larinya langsung cepet gitu kan ya dia lemes di tengah jalan gitu ya. Tapi kalau misalnya pelan-pelan dulu, udah panas terus gitu ya. Jadi 2 rakaat, nanti bisa nambah 4 rakaat terus ya gitu, sedikit-sedikit. Ya jadi bil qanaah ya. Artinya ini juga berkaitan dengan kesempatan ya, kesempatan umum. Jadi teman-teman seperti yang disampaikan di pertemuan sebelumnya, kita juga harus menanyakan kepada diri kita. Ya. Kalau misalnya kita diberikan kesempatan untuk taat, untuk itiba kepada Rasulullah, eh, ada tujuan apa? Kayak gitu ya. Apa maksud dari semua ini? Makanya kalau misalnya kita yang mengaji ini, kita tahu, oh iya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk ngaji misalnya ya, untuk berbuat amal soleh. Ketika kita melakukan amal soleh tersebut, kita tahu bahwasanya itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kesempatannya langsung dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita mendapatkan kesempatan tersebut, maka tentunya kita harus menjaganya. Seperti salah satu nasihatnya adalah dengan bersyukur. Ya, bersyukur kepada Allah karena yang sudah memberikan kesempatan kita untuk eh, eh, berbuat kebaikan gitu ya, berbuat ketaatan seperti itu. Jadi sama ketika Ramadan ini juga ya, kita misalnya udah berapa kali Ramadan, mungkin di sini ada yang sudah 20 kali, 25 kali Ramadan ya. Ada yang sampai 30 kali Ramadan mungkin ya. Nah, itu jadi pertanyaan buat kita semua, teman-teman. Artinya apa? Ada maksud apa gitu Ramadan ini? Kita kan sering ya berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligna Ramadan terus dari bulan Rajab, Sya'ban, 2 bulan itu kita doa.
sampaikan kita ke Ramadan, sampaikan kita ke Ramadan. Tapi ini udah di Ramadan, apa kalau udah Ramadan apa gitu, nextnya apa gitu, selanjutnya apa? Ya, selanjutnya adalah kita harus berpikir, ya kita harus bertafakur. Berarti memang ini kesempatan yang harus kita jadikan momentum kita untuk lebih baik. Karena seperti yang disabdakan oleh hadis oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya man kana yaumuhu khairun min amsi fa robihun. Ya dalam hadis. Ya bahwasanya barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Nah, makanya Ramadan tahun ini ya harus beda nih sama Ramadan tahun-tahun sebelumnya gitu ya. 1442 Hijriah ini harus beda sama sebelumnya. Kenapa? Karena jangan sampai disia-siakan. Kalau sama ya jadi harus lebih baik kualitas ibadahnya, harus lebih baik bacaan Qurannya, harus lebih baik ilmunya. Misalnya kalau tahun kemarin kita masih belum tahu tentang hikmah puasa, berarti tahun ini harus tahu hikmah puasa, harus tahu hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Jadi di-upgrade terus sama teman-teman. Artinya kayak teman lah sekarang kita semua udah komunikasi sama WhatsApp, ya kan? WhatsApp itu kan juga ada batas apa namanya kadaluarsanya gitu ya. Kalau misalnya udah expire gitu, kadaluarsa ya harus di-upgrade gitu ya, harus di-update. Nah, sama ilmu juga harus di-update. Kalau nggak di-update ya kita termasuk orang yang rugi kayak gitu ya. Bisa juga kita termasuk orang yang kufur nikmat. Kenapa? Kita udah dikasih nih kesempatan buat masuk Ramadan. Kita udah dikasih nih kesempatan untuk taat. Tapi kita nggak melakukan sesuatu tersebut dengan momentum yang luar biasa. Ya, nggak ada syukurnya, nggak ada timbal baliknya. Bisa saja itu jadi kufur nikmat, teman-teman. Ya, dan kufur nikmat langsung oleh Allah SWT diberikan tahzir ya, bahwasanya inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangat pedih. Yaitu luar biasa, teman-teman. Jadi fatabi'hu bil qanaah, dengan qanaah. Ya, yang namanya qanaah itu kan artinya adalah menerima apa yang sudah diberikan. Kayak gitu. Ya. Jadi kalau misalnya hari ini kita bisa baca Qurannya 1 juz, ya udah, ya kita terima dan kita syukuri, kayak gitu. Kalau misalnya besok ternyata bisa ningkat 1,5 juz, ya alhamdulillah, kayak gitu ya. Jadi tibanya terus berqanaah ya, dengan perasaan qanaah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatabi'hu bizuhdi. Nah, ini dengan zuhud ya. Dengan zuhud. Zuhud sama miskin tuh beda ya, teman-teman. Jadi ada sesuatu yang harus kita luruskan tentang zuhud di sini. Ya, artinya zuhud sama fakir miskin itu beda. Ya, orang-orang sufi ya, orang-orang yang zuhud itu kalau di Mesir atau di sebelahan di Timur Tengah itu kaya-kaya, ya. Jadi uangnya banyak, rumahnya banyak, tapi dia zuhud gitu ya. Jadi kita harus harus pahami zuhud itu bukan fakir miskin. Karena yang namanya fakir miskin ya dia ya ada takasul, ada kemalasan, ada kelemahan di situ kayak gitu. Ya. Jadi laisa zahidu faqada wa zahada. Wa innama zahidu wajada wa zahada. Yang bukanlah orang yang zuhud itu yang kehilangan atau nggak punya apa-apa terus dia zuhud. Jadi dia nggak kerja di masjid aja terus nunggu aja. Itu bukan zuhud, teman-teman. Tapi yang zuhud itu adalah orang yang wajada, yang ikhtiar, nyari uang, nyari nafkah, semua dilakukan. Tetapi zahada, ya artinya harta yang dia hasilkan, semua yang dia dapatkan itu tidak membuat dia lupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu semua duniawi. Tetapi menjadikan itu semua sebagai wasilah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kalau misalnya apa namanya orang zuhud itu biasanya suka bilang seperti ini. Jadi uang itu jangan kamu simpan dalam hati, tapi simpan di atas tangan kayak gitu. Jadi kalau di tangan kita berubah gitu ya, kita sedekah dan lain sebagainya. Jadi jangan di hati seperti itu. Nah, jadi ini juga salah satu yang sering kita dengar bahwasanya apa yang namanya zuhud itu karena selalu dikaitkan dengan fakir miskin. Enggak ya, Rasulullah SAW pun seperti itu ya. Kalau misalnya kita tahu, kalau kita ingat ya, bahwasanya Rasulullah SAW itu kaya banget ya.
kalau teman-teman masih ingat bahwasanya maharnya Rasulullah ke Khadijah itu sejumlah 20 ekor unta terbaik di Mekah, ya. Kalau unta mungkin kalau sekarang itu bisa sekitar 50 sampai 55 juta satu ekornya. Berarti bisa dikalikan ya bisa 1 miliar lebih. Itu mahar ya. Maharnya Rasulullah SAW kepada Sayyidah Khadijah. Luar biasa. Jadi zuhud ini bukan tentang fakir ya, tentang bukan miskin. Wattaqoluli minad dunya sama. Jadi apa namanya? Kita mengikuti Rasulullah SAW dengan taqallul minad dunya ya, tidak eh, memprioritaskan duniawi kita kayak gitu. Jadi duniawi tetap kita cari ya, karena kan wabtagi fima ataqullahu minal akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Itu kata Allah Subhanahu wa taala ya. Kita harus cari, wabtagi itu benar-benar cari gitu ya, sekuat tenaga bekal kita nanti di akhirat, tapi kita walatang sana sibaka, tapi jangan lupa gitu. Nasib kita atau bagian kita minat dunia dari dunia. Kayak gitu. Ya, karena banyak sekali ibadah-ibadah yang kita lakukan, salah satu wasilahnya adalah melalui dunia, artinya harta. Ya, karena kalau misalnya kita punya harta, kita punya apa namanya kelebihan, apa namanya jabatan dan sebagainya, itu bisa kita gunakan sebagai wasilah kita untuk taat seperti itu. Ya. Wataraka mala ya'ni min qawlin watarki mala ya'ni min qawlin wa fi'lin ya. Dan juga kita mutaba'ah Rasulullah SAW dengan meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat dari perkataan, perbuatan ya. Faman futihalahu babul mutaba'ah fadzalika dalilun ala muhabbatillahi ta'ala. Ini seperti yang disampaikan di pertemuan sebelumnya ya. Idza fatahallahu laka baban, idza fataha laka baban li ta'aruf alaihi fa'lam innama huwa allazi arada ay yata'arraf 'alaika. Jadi kalau misalnya Allah memberikan kita kesempatan ya untuk berbuat baik ya atau untuk bertakarub kepada Allah, kita harus tahu, yakin seyakin-yakinnya kalau misalnya sebenarnya Allah yang ingin melihat kita takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ya. Ketika banyak orang di luar sana gitu ya ingin ngaji, ingin taat, ingin tadarus gitu ya, ingin khotaman dan sebagainya, tetapi karena banyak sekali yang rintangan dan halangannya, ketika kita punya kesempatan waktu, punya kesempatan apa namanya rezeki dan seterusnya, nah itu sesungguhnya Allah yang ingin membuat kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau Allah Ta'ala, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Nabi Muhammad SAW, in kuntum tuhibbunallaha, kalau misalnya kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ya. Ikutilah aku, ikutilah Rasulullah SAW. Yuhibbukumullah. Lihat, ya. Ini derajat yang luar biasa, teman-teman. Jadi salah satu samroh buah dari mutaba'ah kita kepada Rasulullah itu yuhibbukumullah, cintanya Allah. Wa yaghfir lakum, lalu gufrannya Allah. Ampun Allah. Allahu ghafurur rahim, dan Allah sungguh Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kalau misalnya kita dapat cinta Allah ya, atau Allah mencintai kita, itu udah biasa. Apalagi yang kita harapkan. Jadi dalam sebuah riwayat bahwasanya kalau misalnya Allah sudah menyatakan cintanya kepada hambanya, maka perkataannya, penglihatannya, pendengarannya, semua akan dibimbing sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah menyatakan cinta kepada hamba tersebut. Ya. Sama ketika kita, ya kan, kalau misalnya kita lagi kemana gitu kan, terus kita nyasar, lihatnya Google Map, ya kan? Yang namanya cinta itu pasti dibimbing, ada bimbingan, ada arahan, semua hidayah diarahkan semua. Ya, dipelihara oleh semua taala. Nah, Ustaz 4 menit lagi. baik. Siap. Jadi ketika kita sudah bisa mendapatkan mutaba'ah, lalu mahabbah Allah SWT, kita nggak ngarapin yang lain lagi. Ya, artinya kita sudah cukup ya dengan cinta Allah, ridho Allah. Ya, karena kita juga masuk surga karena ridho Allah. Bukan karena sholat kita yang banyak, bukan bacaan kita yang banyak, dan bukan
tapi ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini menekankan kepada kita bahwasanya dari taubat, ya kita coba runut ya. Taubat artinya kita menyucikan diri, ya. Dan di situ kita paham tentang bagaimana taat dan maksiat, ya. Dua yang dua hal yang saling kontradiktif, ya. Habis itu kita masuk ke dalam taat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masuk ke dalam ketaatan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita melupakan tentang mutabah kepada Rasulullah SAW. Karena semua kebaikan yang kita lakukan sumbernya dari Rasulullah SAW, ya, melalui Rasulullah SAW. Nah, di situ ketika kita bisa mutabah, ya, mutabah jaliyah dan khofiyah. Ingat ya teman-teman, harus jaliyah, harus yang terlihat, dan khofiyah, ya, benar-benar khofiyah. Seperti tadi ya, nanti kita sunnah ingin tidur sambil menghadap kanan gitu ya, itu benar-benar kita lakukan jaliyahnya, terus di dalam hati benar-benar kita, ya Allah, ini tanda kalau saya benar-benar ingin melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Dan ketika itu kita mutabahnya qolilan faqolilan, step by step, dengan qanaah, dengan zuhud, dengan tidak memprioritaskan duniawi, ya. Kalau itu semua kita bisa dapatkan, kita insya Allah akan mendapatkan mahabbatullah, ya. Kalau udah Allah cinta ke kita, masya Allah lah, ya. Bayangin teman-teman dibimbing, ya. Kalau dibimbing itu ya kayak kita bimbingan sama dosen, ya kan, dikasih tahu ini yang salah, ini yang benar, ini harusnya kayak gini. Itu dibimbing terus gitu ya. Kalau misalnya ada yang salah dibeneran terus, ya dibimbing, diberikan hidayah, diberikan petunjuk dan seterusnya, kayak gitu. Ya. Kalau misalnya dalam kehidupan sehari tadi ya dijelaskan, kalau kita nyasar, kita kan lihat Google Map, kata Google Map belok kanan, belok kiri, lurus, setelah 100 meter belok kanan terus sampai ke tujuan, nyampe, itu Google Map ya. Duniawi, ya. Belum kalau misalnya kita nggak bisa menyamakan dengan bagaimana mahabbatullah kepada kita, bimbingan Allah kepada kita, insya Allah itu menjadi bekal untuk kita semua. Alhamdulillah teman-teman semua, kita sudah melalui eh, apa bab tentang mutabah. Insya Allah di besok kita ketemu lagi, lanjutkan lagi kepada step selanjutnya. Habis mutabah itu apa, gitu ya, yang akan dijelaskan oleh mu'alif kitab At-Tuhfah fi Tasawuf, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Seperti itu. Baik, kita tutup dengan doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik Allah ta'ala an kulli sahabati Rasulullah jami'an ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna mimma yanfa'una warzuqna ulama yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan kepada asatidz wa ustadzat yang ingin bertanya, bisa langsung mengacungkan tangan atau menulis pertanyaan di kolom chat. Apakah ada yang ingin bertanya? Mafi. Nah, ya, mungkin dari asatidzah wa ustadzat ada yang bertanya, Ustaz. Tapi dari saya izin bertanya, Ustaz. Boleh. Ahlan. Izin bertanya, Ustaz. Kalau nggak salah, kitab apa gitu ya, Ustaz, ada yang menjelaskan bahwa neraka dan surga kita itu sebenarnya sudah ditentukan. Betul nggak, Ustaz? Nah, neraka dan surga kita itu sudah ditentukan. Terus kalau ketaatan kita itu berasal dari Allah ya, Ustaz, sedangkan keburukan atau kemaksiatan kita itu berasal dari hawa nafsu kita. Nah, kadang ada yang berpikir kalau surga dan neraka itu sudah ditentukan menjadi takdir kita, kenapa harus capek-capek taat, sedangkan kita itu sudah ditentukan gitu masuk surga atau masuk nerakanya, Ustaz. Ya. Gitu, Ustaz. Baik. Itu pertanyaan biasanya anak-anak SMA tuh suka gitu. Kalau kita yang guru biasanya suka ada yang pertanyaan gitu. Ya, kita mungkin bisa tanya kembali kepada sohibul soal, kepada yang mempertanyakan hal tersebut. Keyakinan kita menjadi ahli surga sampai nerakanya sampai mana, kayak gitu. Jadi memang kita kan surga neraka sudah ditentukan. Kita sebagai ahli surga, kita sebagai ahli neraka. Nah, kita yakinnya di mana gitu.
di surga atau di neraka. Karena kita juga tidak bisa meyakinkan atau misalnya pede gitu, saya mau kan ahli surga gitu. Enggak juga gitu ya, nggak bisa. Artinya selama tidak ada hal yang bisa menjamin kita apakah kita masuk surga ya atau neraka naudzubillah min dzalik, maka itu ketaatan terus harus kita lakukan. Seperti itu. Karena yang namanya ketaatan dan kemaksiatan pun juga menjadi hal yang hanya Allah yang tahu kabulnya kayak gitu ya. Akhir hidup seseorang kayak kita misalnya melihat orang yang bisa pakai tato, rambut gimbal gitu ya. Kita nggak bisa ngejudge orang tersebut misalnya ahli neraka, misalnya jarang sholat nggak. Bisa jadi di mereka kita nggak tahu, kita nggak lihat. Bisa jadi lima waktu sholatnya benar-benar di masjid dan sebagainya. Atau misalnya malamnya dia tahajud, kita nggak tahajud kayak gitu ya. Karena ada sebuah kisah bahwasanya orang yang taat selama hidupnya tapi di akhir hayatnya jadi ahli maksiat terus meninggal. Ada juga yang ahli maksiat di akhir hidupnya ya lalu menjadi ahli taat lalu meninggal. Kita nggak tahu ya. Karena kita nggak tahu ya kita akan ada di mana ya maka ketaatan itu harus terus dilakukan dan dipupuk terus ya. Salah satunya adalah tadi taubat dulu. Habis taubat kita masuk untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketika kita taat jangan sampai kita lupa dengan mutabaah kepada Rasulullah SAW baik yang itu jaliyah ataupun yang khafiyah. Begitu, Sadah Marianti. Ya, alhamdulillah ya Allahu Ustaz. alam biswab. Kemudian ahlan kepada Ustadz Arif. Ya, baik. Boleh bertanya nih, Ustaz? Baik. Ahlan, silahkan Ustaz Arif. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ilmi Barak Hafizahullah. Menarik memang tadi ulasan dari Ustaz Ilmi untuk yang kita tajul urus ini. Nah, yang pertama yang ingin kami tanyakan kepada Ustaz Ilmi, benarkah ilmu tasawuf itu berbeda dengan ilmu adab? Karena saya membaca beberapa tulisan itu ada yang membedakan antara tasawuf dengan adab. Nah, kadang saya juga bingung ini yang mana, apa memang itu masih bisa dikatakan sebagai itu satu rumpun keilmuan atau bagian adab bagian dari ilmu tasawuf atau memang benar-benar berbeda. Yang pertama. Terus lantas yang kedua itu terkait tadi Ustaz Hilmi juga menukil satu mungkin satu makalah, mungkin kalau nggak salah juga saya dapat itu, kalau nggak salah dari Sayyidina Abu Bakar, di mana letakkan dunia itu di tanganmu, jangan di hatimu. Meski mungkin tadi Ustaz Hilmi menggunakan letakkan uangmu itu di tanganmu, bukan di hatimu gitu ya. Nah, satu sisi memang itu kalau kita memahaminya seperti mudah, cuman dalam mempraktikannya, nah ini dalam mempraktikannya agar kita itu bisa betul-betul terjaga dari urusan dunia ini nggak sampai merusak hati kita dan betul-betul kita itu mampu, kita hanya kita taruh di dalam tangan saja, nggak sampai pada keimanan pada hati dan sebagainya. Terus yang ketiga, mohon maaf agak tanya nih, Ustaz. Yang ketiga, baik. sambil juga Al-Fakri juga mencoba untuk menyimak beberapa ulasan dari Gus Baha, ya, juga beliau sering juga mengutip atau membahas mengenai materi-materi tasawuf itu. Lantas di situ beliau juga memberikan satu hikayat di mana ada dua orang guru dan murid, gitu ya. Satu guru, satu murid. Yang mana satu ketika si murid ini pernah bermimpi ditunjukkan di situ ternyata gurunya ini di jidatnya ini tertulis ahlunar. Ahlunar. Mungkin Ustaz Hilmi juga pernah mendapati hikayat seperti ini. Atas gelisah si murid ini, kok bisa ya guru saya begitu alimnya itu kok dalam mimpi itu kok tertulis ahlunar. Gelisah terus hingga suatu ketika guru ini melihat kegelisahan si murid ini. Murid ini ditanya sama si guru, kenapa engkau nampak begitu gelisah? Lantas si murid dengan jujur mengatakan, wahai guruku, aku telah bermimpi melihat engkau tertulis di jidatmu ini ahlunar. Ya. Sehingga itu yang menyebabkan aku risau. Kalau engkau saja ahlunar, lantas aku gimana? Gitu. Terus ternyata si guru ini menjawabnya,
Apa yang kau impikan juga sudah aku ketahui, tapi aku nggak peduli kemana aku akan masuk. Yang penting aku ingin mendekat pada Allah Taala. Sehingga terus suatu ketika si murid juga mendapati mimpi lagi, ternyata gurunya sudah tertulis di dahi beliau itu ahlul jannah. Misalnya. Nah, makanya ini yang mungkin bagi kami yang masih begitu awam untuk menyelami tasawuf ini, maka bagaimana menempatkan diri kita itu sehingga kita nggak berorientasi pada jannah dan nar, tapi betul-betul kita itu hanya berorientasi pada ridhonya Allah Taala. Baik, itu aja mungkin. Ustaz, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustaz Arif Firmansyah. Jazakumullah untuk pertanyaan-pertanyaannya dan tambahannya ya, tadi bukan hanya pertanyaan tapi juga tambahan dari beliau. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Untuk adab dan tasawuf, memang seperti yang disampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwasanya ilmu tasawuf itu ratusan sampai ribuan definisinya. Itu yang pertama. Jadi banyak sekali ulama-ulama yang mendefinisikan ilmu tasawuf dan berbeda-beda. Seperti itu. Jadi ilmu tasawuf adalah bla bla bla, terus semua sampai hampir 100 sampai ribuan definisi. Nah, itu dikomentari oleh ulama Mesir bernama Syekh Az-Zarruq ya. Ta'adudu ta'rif fi syai'i yadullu ala ta'adudi wujuhil husni fihi. Jadi ta'adudu ta'rif fi syai'i, banyaknya definisi tentang sesuatu itu ya bita'adudi wujuhil husni fihi. Dikarenakan banyaknya kebaikan-kebaikan yang ada di hal tersebut. Kayak gitu. Jadi saking banyaknya kebaikan, jadi orang-orang bisa melihat dari sisi manapun. Dari kanan, kiri, atas, bawah, semua bisa mendefinisikan. Seperti itu. Nah, maka kemarin juga kita ambil sebuah definisi ilmu tasawuf, bahwasanya ilmu tasawuf adalah ilmu yang berkaitan dengan penyucian diri, baik itu lahiriah atau batiniah. Nah, itu kembali kepada makna dari segi bahasa, bahwasanya tasawuf itu diambil dari kata as-sofa, artinya suci. Seperti itu. Nah, ketika kita melakukan proses penyucian diri, baik itu batiniah atau lahiriah, tidak terlepas dari yang namanya akhlak, adab atau moral. Seperti itu. Jadi bisa disimpulkan juga ya salah satu pendapat yang mengatakan bahwasanya adab itu bagian dari tasawuf. Kalau kamu misalnya belajar tentang tasawuf misalnya, atau kita belajar tasawuf, berarti kita akan mempelajari adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah, kepada umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Jadi hubungan antara tasawuf dan adab ini memang sangat kuat ya. Kita nggak mungkin belajar ilmu tasawuf tapi di dalamnya kita tinggalkan namanya adab gitu. Gitu. Betul ya. Nggak akan ya. Jadi adab dan tasawuf itu. Ya, itu Ustadz Arif dan teman-teman semua. Lalu tentang dunia ya yang ada di tangan dan hati kita. Masya Allah, saya juga masih belajar ya tentang bagaimana menempatkan dunia ya karena sangat berat ya dan ini juga PR kita semua ya sampai akhir hayat ya. Makanya kemarin salah satu kesimpulan tentang taubat ya, taubat itu adalah suatu ibadah yang harus kita lakukan sepanjang hayat ya. Sesering kita dosa lagi taubat terus taubat ya. Artinya ketika kita menempatkan dunia pun seperti itu. Ketika kita tergelincir bahwasanya dunia masuk ke hati kita, kita ubah lagi. Dunia hanya di tangan kita. Tidak hanya masuk ke dalam hati kita. Dan kita juga harus ingat tentang nasihat Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya yang tadi disebutkan, wabtagi bima ataqallahu minal akhirah wala tangsa nasibaka minad dunya. Itu kalau misalnya kita lihat banyak sekali penafsiran terhadap ayat tersebut. Ya, yang paling simpel adalah apa yang kita ikhtiarkan melalui duniawi kita harus berhubungan dengan atau harus mendukung hal-hal yang berkaitan dengan ukhrawi kita. Jadi kalau misalnya kita dagang ya, mungkin teman-teman ada yang berdagang di sini gitu ya. Saya dagang makanan. Nah, proses kita memasak, proses kita packaging, proses kita misalnya distribusi, proses kita pemasaran di Instagram, di Facebook semua itu niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, ya.
Dan ketika kita bisa mendapatkan keuntungan dari proses belanja tersebut, kita harus ingat ada bagian untuk modal gitu ya, ada bagian untuk kebutuhan kita, ada bagian untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ya, jadi selama kita ingat dengan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, insya Allah dunia tetap ada di tangan kita. Pun kalau misalnya kita tergelincir, tobat lagi terus. Ya, sebagaimana yang sering dinasihatkan oleh para ulama, khususnya Habib Umar, beliau juga mengatakan kalau tobat dosa, tobat lagi terus aja tobat. Gitu. Karena kalau misalnya kita ada kesempatan pikiran kalau misalnya ngapain tobat-tobat gitu ya, nanti juga dosa-dosa lagi, itu sebenarnya bukan dari malaikat, itu setan. Ya, ya kan? Udah ngapain tobat itu merupakan godaan dari setan yang luar biasa. Itu harus kita hindari seperti itu. Ya. Lalu yang ketiga tentang bagaimana orientasi kita agar kita ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini kembali kepada mutabaah itu sendiri. Artinya kita juga tidak bisa menyatakan diri kita sebagai sosok yang oh saya udah dapat ridho Allah gitu ya. Gak bisa juga kayak gitu ya. Selama kita memiliki perasaan bahwa kita tidak yakin dengan mendapatkan ridho Allah, maka selama itu juga kita terus memperbaiki diri kita. Seperti itu. Maka tadi disebutkan bahwasanya kita fatabi'u bil qanaah. Kita mengikuti Rasulullah SAW dengan qanaah, dengan cara yang sedikit-sedikit seperti itu. Jadi tidak sekaligus banyak seperti itu. Jadi kalau misalnya kita terus gitu ya melakukan mutaba'ah, insya Allah kita juga Bismillah gitu ya, dengan ridho Allah kita dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Karena seperti yang disampaikan di pertemuan sebelumnya, kita lebih baik mengaku ahli maksiat daripada kita mengaku ahli to'ah gitu. Kalau kita ngakunya ahli to'ah, wah, saya ahli taat gitu. Ngapain gitu ya, gak banyak tergelincirnya. Tapi kalau misalnya kita mengaku ahli maksiat, kita wabih angkuasana gitu ya, benar-benar menjelekkan diri kita, menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah derajat kita terus naik. Begitu, Al Ustadz Arif Irfansyah. Wallahu a'lam Alhamdulillah, bishawab. Masya Allah. Jazakallah khair, Masya Allah. Syukran, jazakumullah. Kemudian ini Ustaz masih ada pertanyaan. Afan Ustaz izin bertanya dari Ustazah Ifa. Apa ada hadis yang mengatakan kalau bulan Ramadan harus sholat taubat setiap harinya? Ahlan Ustaz, bisa langsung dijawab. Apakah ada hadis? Kalau saya pribadi belum menemukan hadis yang harus sholat taubat ya. Jadi mengkhususkan sholat taubat di bulan Ramadan, belum menemukan tentang hadis tersebut. Ya. Adapun kalau misalnya ada nasihat untuk sholat taubat, mungkin itu termasuk bagaimana kita menghidupkan bulan Ramadan. Karena kan bulan Ramadan adalah waktu di mana dilipat gandakan segala amal kebaikan. Yang sunnah jadi wajib, yang wajib dilipat gandakan 70, 700 terus gitu ya. Yang 10 jadi 70 terus semua kebaikan. Jadi mungkin ini kalau misalnya dikhususkan sholat taubat, saya pribadi belum menemukan. Tapi kalau misalnya masuknya kepada amal soleh ya yang harus dilakukan ya seperti amal soleh yang lainnya mungkin itu termasuk seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Ustazah Eva, mohon maaf kalau misalnya kurang jelas. Ada lagi ya Ustazah Varianti? Iya, ada lagi satu lagi pertanyaan terakhir. Mohon izin bertanya terkait mutabaah kepada Nabi, artinya mengikuti sunnah Nabi kan ya. Sunnah dengan hadis Nabi itu perbedaannya apa Ustaz? Ataukah sama saja? Oke, berarti ini kita harus tahu dulu arti sunnah dan hadis. Ya. Jadi setiap sunnah, setiap hadis pasti sunnah, tapi tidak setiap sunnah itu hadis. Ya, jadi sunnah dan hadis ini hubungannya al-umum wal khusus. Ya, al-umum wal khusus. Jadi sunnah lebih umum, ya. Lalu hadis itu lebih khusus, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kayak diagram lah ya, diagram. Jadi di sini ada di tengahnya itu sunnah, di dalam sunnahnya ada hadis, terus ada jadi hadis itu berkaitan dengan sunnah yang berhubungan dengan perkataan Nabi Muhammad SAW. Itu hadis, ya.
atau akwal seperti itu. Nah, sunnah yang lain juga ada afalnya, ya apa yang diperbuat oleh Rasulullah SAW, ada ittifaqnya, gitu ya, apa yang disepakati oleh Rasulullah SAW, kayak gitu. Jadi apakah ada perbedaan? Tidak ada perbedaan, sama saja. Tapi bedanya kalau hadis fokusnya ke akwal nabinya, ke perkataan nabinya, kalau sunnah lebih umum. Sunnah mencakup hadis Nabi, mencakup af'al Nabi, perbuatan Nabi, mencakup juga ittifaq atau hal-hal yang disepakati oleh Nabi Muhammad SAW. Begitu, Ustazah. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana Ustazah Yusi, apakah sudah cukup? Baik, Ustazah. Insya Allah cukup. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Ya, jazakumullah khairan katsiran buat pertanyaannya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin untuk sesi pertanyaannya, alhamdulillah jazakumullah khair Ustaz untuk ilmunya, semoga bermanfaat untuk ustadznya dan untuk kita umumnya. Mungkin kita tutup acara daurah pada pagi ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Related dengan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa Ustaz Hilmi. Hadir. Ila liqa Ustaz Arif. Barakallahu fiik.